Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma, mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas 1 praktikum pemrograman web, yaitu pembuatan aplikasi sederhana SITA pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka. Langsung saja, di sini saya memiliki beberapa folder, yaitu ada CSS, image, JS, dan beberapa file. Untuk file pertama adalah indeks, di mana untuk file indeks ini terdapat login, halaman login atau halaman utama, di mana dalam halaman login ini kita akan memasukkan email dan password. Email dan password yang sudah ada pada data dummy.js, data.js yang bersih data dummy, dan ada pada data pengguna. Kemudian ketika kita memasukkan nama dan password yang benar, maka data akan dicocokkan ke dalam data.js melalui logika script.js, dan ketika data yang kita masukkan salah, maka dia akan menampilkan alert dengan data password yang dimasukkan salah. Nah, selain itu terdapat juga menu lupa password dan daftar akun, di mana ketika kita lupa password, kita bisa memasukkan email kita, dan kemudian akan ada alert dan bisa dikirim ke email. Kemudian untuk daftar akun, kita akan dapat memasukkan nama lengkap, email, serta password. Setelah berhasil untuk masuk ke dalam halaman bagian, maka kita akan ditujukan ke halaman dashboard. Di dalam halaman dashboard terdapat beberapa menu utama, yaitu ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi bahan ajar, dan vokal. Nah, untuk informasi bahan ajar, kita akan masuk ke dalam stok HTML, yang mana di dalam stok HTML ini akan menampilkan daftar stok bahan ajar yang datanya juga telah diambil melalui data dummy, yaitu di data bahan ajar sesuai dengan data dummy yang ada, yaitu ada kode lokasi, kode barang, nama barang. Dan di sini juga kita bisa menambahkan stok seperti masuk di dalam logika yang ada pada script Java di logika tambah stok, dimana kita bisa memasukkan kode lokasi, kode barang, jenis barang, stok barang, sehingga saat kita menambahkan, maka data yang kita simpan akan berhasil ditambahkan dan akan menampilkan alert data berhasil ditambahkan. Kemudian terdapat menu selanjutnya, yaitu tracking pengiriman, yang dimana penyedia revenue akan memesan kita ke halaman tracking HTML. Dimana pada halaman tracking HTML ini kita akan memasukkan nomor DO, dan kita akan mengklik cari, lalu akan masuk ke fungsi cari DO. Dimana pada fungsi cari DO ini kita akan ini pada fungsi cari DO ini kita akan memasukkan nomor DO yang sesuai. Jika nomor DO yang kita masukkan sesuai, maka kita akan ditunjukkan detail DO, nama, status, ekspedisi, dan harga. Dan jika nomor DO yang kita masukkan tidak sesuai, maka akan menampilkan data tracking tidak tersedia atau nomor tidak ditemukan. Nomor DO yang sesuai juga sudah ada pada data.js
yaitu ada di data tracking. Ini adalah nomor DO-nya. Kemudian setelah itu adalah laporan. Dalam laporan kita dapat melihat monitoring progress DO dan rekap bahan ajar. Untuk monitoring progress bahan DO, kita sudah akan mengambil data dari data.js yang mana kita menggunakan function tampilkan progress DO, yang mana akan mencari dari data tracking dan nomor tracking yang sehingga akan menampilkan nomor DO, nama, status ekspedisi, dan tanggal kirim. Begitu pula dengan rekapan bahan ajar akan menampilkan kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan stok barang. Kemudian setelah itu adalah histori transaksi bahan ajar, yang dimana pada histori transaksi bahan ajar ini kita akan dilihatkan histori dari transaksi bahan ajar yang menggunakan fungsi tampilkan histori transaksi, dimana di sini akan tampil data transaksi yang sudah ada di data JS tersebut. Selanjutnya adalah logout, dimana ketika kita melakukan logout maka kita akan masuk ke halaman utama yaitu menu login. Lalu pada dashboard terakhir juga terdapat greeting, yang mana di dashboard di mana greeting ini akan menampilkan sesuai jamnya, jam yang ada seperti logika yang sudah ada di script data.js. Selamat dini hari, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Langsung saja kita masuk ke halaman login. Untuk halaman login, untuk sebelumnya berikut ini adalah CSS yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan beberapa mungkin dari backgroundnya. Untuk background di sini saya menggunakan gambar, dan untuk fungsi dan untuk gambarnya di sini saya buat dia menjadi transparan sehingga warna pada body atau tampilan websitenya tetap terlihat dengan jelas. Dan untuk warna yang saya pakai dalam website ini menggunakan 3 warna, dan biru muda, biru tua, dan warna hitam. Untuk lebar dan panjangnya sendiri semua menyesuaikan, untuk fontnya juga semua menyesuaikan. Baik, langsung saja untuk halaman login kita bisa memasuki sesuai dengan data pengguna yang ada, yaitu kita coba untuk masukkan nama Rina Wulandari, ITBJUT, dan lokasinya di Jakarta. Dan kita akan coba untuk masuk dengan password salah, kemudian akan ada alert bahwa password yang kita masukkan salah. Lalu kita juga bisa mengklik buka password dengan memasukkan nama, email, lalu akan ada alert bahwa link telah dikirim ke email. Lalu kita juga bisa mendaftarkan akun, menuliskan nama, email, dan password. Berhasil dibuat. Selanjutnya kita coba untuk masuk ke halaman dashboard dengan menggunakan password yang benar. Bisa melihat password dan masuk. Nah, ini adalah greeting yang sesuai dengan jam, yaitu 23.37, dan masuk nama pengguna sesuai dengan data pengguna dari PJUT dari Jakarta. Nah, di sini kita bisa langsung saja melihat informasi bahan ajar yang sudah ada dari data BTS. Kemudian kita bisa melakukan tracking. Kita coba melakukan tracking pengiriman
Jadi punya Dina Wulandari. Punya Dina Wulandari. Kita masukkan nomor DO-nya. Dan jika nomor DO yang kita masukkan benar, maka tracking pengguna akan menunjukkan detail. Lalu kita coba masukkan nomor yang salah, maka hasilnya nomor DO tidak ditemukan. Baik, selanjutnya kita coba untuk melihat laporan dan melakukan rapat monitoring progress yang mana ada dua penerima, yaitu Bina Wulandari dan Agus Pranata. Dan ini adalah rekapan bahan ajar yang ada sesuai dengan stok bahan ajar. Kemudian kita bisa melihat histori transaksi. Juga ada dua transaksi yang masih dalam status dalam pengiriman dan dikirim. Lalu di informasi bahan ajar tadi kita juga bisa menambahkan stok baru. Kita coba untuk menambahkan stok baru. D-nya D-nya kita buat informatif, buat jenis barangnya kita beli DMP, edisi 2, stoknya kita beli 100, gambarnya opsional, data bisa disimpan dan data akan berhasil ditambahkan. Begitu saja. Lalu ini adalah menu lookup. Ini adalah ketika kita lookup, maka kita akan kembali ke menu lagi. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai hasil dari tugas satu praktik pemrograman website. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kedepannya jadi banyak kurangnya dalam pembuatan website sederhana ini dapat saya perbaiki lagi agar lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.